Malun Semahe. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat, simpatisan dari Jemaat Gemis Galilea. Puji dan syukur kita naikkan ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada hari Minggu pagi hari ini kita boleh bersama kembali untuk beribadah walaupun melalui live streaming, di mana kita tidak berhadapan muka tapi kita percaya di mana saja kita berada. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan Yesus yang baik akan mendengarkan seru doa kita. Mari kita persiapkan hati kita. Pada ibadah minggu pagi hari ini, kita akan dilayani oleh Ketua Jemaat kita, Pendeta Ibu Elvira Manumpil Sumendong, Sarjana Teologi. Dan kita akan memakai tata ibadah hari Minggu yang kedua. Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri. Kita mempersiapkan lagu pujian pembuka kita, PKJ 23 bait 1, Marilah Memuji. Habiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Dengan dikabul. Nas pembimbing Pertama Tesalonika 3 ayat 8 dan 9. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan dengan PKJ 13 bait 1 dan 3. Kita masuk ke rumahnya. Berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada
kepadanya, muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah pembacaan hukum Allah. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Oleh karena hukum Allah itu menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah sambil mengaku dosa kita. Jemaat dipersilakan berdiri. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan. Walaupun kami selalu mendengar berita firman-Mu, kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan, kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Kita menyambut pengakuan dosa ini dengan PKJ 129. Kita nyanyikan bait 1 dan 2.
Terimalah berita pengampunan dosa dan berita anugerah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 1. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita kidungkan pujian PKJ 200 Ku diubahnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca, mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di sorga, patutlah kami mempersembahkan syukur limpah terima kasih buat anugerah-Mu di pagi yang indah dan berbahagia ini. Di minggu yang kedua kami boleh dianugerahkan kesempatan yang indah untuk kami memuji membesarkan nama Tuhan. Kami mohon ya Bapa, Engkau memberkati persekutuan ini, terlebih ya Tuhan di dalamnya kami akan membaca, mendengar, merenungkan sabda kebenaran-Mu. Berkatilah pendengaran kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami, mengerti kehendak-Mu melalui firman yang sebentar kami baca dengar bersama. Diberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga ya Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak hamba. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa syukur permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Kami bawa dan persembahkan doa syukur ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di pagi ini
diambil dari pertama Tesalonika pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kabar Baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kami teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memberikan persembahan kita dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita membawa persembahan sambil kita memuji Tuhan. Dari PKJ 146, kita nyanyikan bait yang pertama, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan sukacita, bawa persembahanmu karena sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dipersilakan berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Setelah berdoa persembahan, kita akan kidungkan kembali PKJ 146, kita nyanyikan bait yang kedua. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian dan syukur terima kasih kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga, karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada sampai pada hari ini. Di minggu pagi ini Tuhan, kami bersyukur karena berkat Tuhan yang masih Engkau limpahkan dan curahkan dalam hidup rumah tangga, dalam setiap hasil usaha kerja, bahkan berkat Tuhan yang senantiasa mengalir terus, membuat kami diberikan kesempatan untuk boleh mempersembahkan persembahan kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, berkat yang boleh kami berikan sebagai persembahan ini akan terpakai dalam pelayanan kasih di jemaat kami Gemis Galilea. Diberkatilah kami semua ya Bapa dalam setiap kebutuhan hidup kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan memberikan yang terbaik sebagai persembahan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus jiwa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat kita kembali kidungkan PKJ 146 bait yang kedua. Nama Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa sajaku dalam dunia. Kasih dan karunia sudah Kau beri. Bawa persembahan karena sukacitamu, bawa persembahan, ucaplah syukur. Malung semaha, puji Tuhan kita bersyukur sampai di saat ini kita sungguh menikmati setiap anugerah kasih setia Tuhan. Tentunya Bapak Ibu jemaat masih tetap dalam semangat, dalam sukacita iman, di tengah-tengah persekutuan,
bersama di rumah masing-masing tentunya. Berbahagia dan bersukacitalah kita semua, karena Yesus senantiasa meneguhkan iman pengharapan kita, sehingga sampai saat ini kita tetap diingatkan untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Terlebih di dalamnya kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Saat ini firman Tuhan dari pertama Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 13 diberi judul kepedulian membawa sukacita. Ibu Bapa, saat-saat ini kita sedang dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan, khususnya dalam masa pandemi COVID-19. Kita diajak oleh kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita saling memperhatikan, kita mau saling membantu satu sama lain. Sehingga dengan kepedulian kita, tentunya di tengah-tengah persekutuan Jemaat Gemis Galilea, sudah pernah kita adakan diakonia bersama, menandakan kepedulian para hamba-hamba pelayan, bahkan bersama dengan semua jemaat, kita mau berbagi kasih. Karena ada saudara, keluarga, anggota jemaat yang sungguh membutuhkan pertolongan dari kita. Dan ini diwujudkan oleh jemaat, gereja, bahkan pemerintah, masyarakat saling membantu satu sama lain. Tentunya di dalamnya ini menghadirkan suatu sukacita amat luar biasa yang dialami dan diterima oleh orang-orang yang kita jumpai melalui kehadiran kita, melalui perhatian kita, bahkan kita membagi perhatian kepada mereka. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dari pertama Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13 adalah lukisan rasa rindu Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Paulus sangat merindukan kebersamaan, persekutuan. Dengan kerinduannya, ia mengutus Timotius untuk menjumpai jemaat Tesalonika, karena ia tidak bisa datang menjumpai jemaat yang ia kasihi. Sebab itu ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Paulus, karena Paulus ada di Athena,
dalam setiap tanggung jawabnya, ia tetap mau melayani pekerjaan pemberitaan Injil. Karena kerinduannya, ia selalu menyampaikan doa kepada Tuhan agar jemaat yang ada di Tesalonika senantiasa kuat bertumbuh imannya dalam pengharapan akan kasih Tuhan. Mungkin di saat ini ibu bapak jemaatku yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba pelayan, pendeta majelis, merindukan jemaat yang sampai saat ini kita tidak saling menyapa satu sama lain, yang biasanya kita bisa berjabat tangan setelah ibadah, tapi oleh karena keadaan pandemi COVID-19, virus corona, menghadirkan suatu kerinduan besar sebagai hamba pelayan. Tentunya sebaliknya, jemaat pun merindukan persekutuan di hadirat Tuhan. Berjumpa bersama, saling menyapa satu sama lain. Rindu tak tertahankan bisa dialami oleh Rasul Paulus. Dalam tanggung jawab imannya, ketika pengajaran yang sudah ia lakukan di tengah-tengah jemaat yang ada di Tesalonika. Sebab itu, dengan tanggung jawab imannya, Paulus mengutus Timotius untuk menguatkan hati jemaat Tesalonika, menasihatkan mereka tentang iman agar tetap teguh, kuat, dan bersatu dengan Tuhan. Ini yang menjadi suatu kerinduan Paulus. Dengan kehadiran Timotius sebagai teman sekerja dalam pemberitaan Injil, agar Timotius dapat menguatkan hati jemaat, sehingga apa yang ia alami dalam tanggung jawab iman, Timotius sungguh melihat betapa kasih Allah nyata di tengah-tengah kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka dalam penderitaan, dalam kesusahan, mereka tetap kuat dalam pengharapan imannya kepada Tuhan. Mereka sungguh mengingat bagaimana nasihat atau pengajaran Paulus di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Dan mereka juga rindu bertemu dengan Paulus. Karena tanggung jawab pelayanan, tugas yang masih dilakukan oleh Paulus membuat Paulus tidak bisa menjumpai jemaat yang ada di Tesalonika. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap hal keadaan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini, percayalah
bahwa Yesus selalu ada beserta dengan kita. Dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam kesusahan apapun, tetaplah kita menjadi berkat bagi sesama kita. Dengan kita selalu memperhatikan, bahkan mengasihi sesama kita dalam keadaan yang kita hadapi. Dengan apa yang ada pada kita, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Meskipun dalam keadaan yang sulit, tapi kita tetap mau berbagi. Ini yang Tuhan inginkan kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan harus dipraktikkan, tidak saja kita berbicara, tetapi bagaimana kita merasakan penderitaan, kesulitan, pergumulan yang dihadapi jemaat, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Iman yang sungguh luar biasa. Dengan kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka di dalamnya nyata kasih Allah akan melingkupi kehidupan kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, para pengikut Kristus tidak boleh menganggap kesulitan dan penganiayaan sebagai hal yang asing dalam kehidupan Kristen. Tetapi orang Kristen sebagai pengikut Kristus yang siap menderita, bersedia memikul salib. Dengan kita melakukan tanggung jawab kita, mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah persoalan kehidupan yang kita hadapi, maka kita pun bisa jalani kehidupan yang indah, yang penuh dengan bahagia dan sukacita, karena Yesus ada beserta dengan kita. Firman Tuhan di hari ini, di ayatnya yang keempat, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu, bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti yang kamu tahu telah terjadi. Jadi kesusahan itu adalah menjadi bagian yang selalu kita hadapi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Tidak saja kita hadapi saat yang bahagia, tetapi dalam penderitaan itu pun kita mengalami kekuatan kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Dalam susah pun senang, haruslah kita mengucap syukur. Karena Tuhan merindukan orang yang selalu mau menyerahkan hidupnya dalam setiap keadaan apapun. Dan di saat-saat ini, dalam masa pandemi COVID-19, mari ibu bapak saudaraku,
anak-anak yang dikasihi Tuhan, bawa seluruh pergumulan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita merindukan untuk kita boleh ada bersama-sama beribadah di gedung ibadah. Kita merindukan untuk kita saling menyapa satu sama lain oleh karena keadaan situasi yang masih membuat kita satu sama lain berjauhan. Maka di saat ini dalam doa pengharapan iman, badai pandemi COVID-19 pasti akan berakhir. Dan Bapak Ibu Saudara anak-anakku, pasti kita akan dipertemukan beribadah kembali di rumah Tuhan. Tentunya di dalamnya kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kehadiran Tuhan. Dengan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan ini, tentunya ada damai sukacita yang kita terima. Tentunya itu bukan karena kekuatan kita, bukan kemampuan kita, karena Yesus yang selalu memberi kesanggupan kepada kita semua. Paulus dalam setiap keberadaan kehidupannya, meskipun kerinduan untuk menjumpai jemaatnya, tetapi karena keadaan situasi yang sulit, ia menghadapi perselisihan, pertengkaran yang ada di Athena. Namun dalam doanya kepada Tuhan, dalam pengharapannya kepada Tuhan, jemaat yang ada di Tesalonika senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Sebab itu ibu bapakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan atau kesusahan tidak dapat membatasi kepedulian kita kepada orang lain. Tetaplah kita mengasihi di tengah badai persoalan kehidupan. Maka kita menerima damai sejahtera, sukacita dan hidup penuh semangat. Kepedulian kita membawa sukacita dan membawa berkat bagi setiap orang. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah mendengar firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita menjawab amanat panggilan Tuhan, serta mengungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama dalam keesaan dengan semua umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat. Jemaat disilakan berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Rinduku pun berkata, amin, sabdamu benar. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari satukan hati kita berdoa syukur dan diakhiri doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kami kasihi dan yang mengasihi kehidupan kami, ada pujian dan syukur dipersembahkan kepadamu Bapa, ketika kasih-Mu hadir memberkati persekutuan kami, memberkati pujian, memberkati firman yang sudah disampaikan. Kiranya ya Bapa, kami dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan setiap tanggung jawab kami, sehingga apapun yang kami lakukan itu ya Bapa, menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, namun kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan akan menolong, memampukan, mengingatkan kami untuk kami senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan dan senantiasa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sebab firman-Mu adalah terang dan pelita dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, di saat ini Tuhan, di tengah-tengah persekutuan jemaat Gemis Galilea dan simpatisan, dimanapun berada Tuhan, ketika kami ada di rumah masing-masing, ketika kami ada di manapun kami ada ya Tuhan, di atas kapal, Tuhan Engkau menolong, Engkau memberkati kami, menguatkan kami, memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan kami, usaha kami ya Bapa, sehingga jemaat-Mu sungguh-sungguh merasakan cinta kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan yang senantiasa menguatkan, meneguhkan iman mereka untuk senantiasa percaya akan kasih dan anugerah berkat Tuhan yang senantiasa mereka terima dalam setiap kehidupan yang dijalani bersama dengan keluarga masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, di saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan Engkau hadir memberikan kepada kami pengharapan iman untuk kami dapat melaksanakan tanggung jawab kami, khususnya Tuhan dalam kami mengadakan ibadah live streaming. Tuhan Engkau yang memberkati setiap apa yang kami lakukan ini di hadapan-Mu, memberkati tim multimedia, memberkati tim akustik yang ada, sehingga ya Bapa, apa yang kami lakukan ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan, dan di dalamnya nyata kasih dan kemurahan Tuhan menyertai, memberkati setiap hamba-hamba pelayan-Mu, bahkan anak-anak pelka, pemuda-pemudi jemaat Gemis Galilea
dalam kebersamaan untuk senantiasa melakukan tanggung jawab yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan, sehingga apa yang mereka cita-citakan ke depan semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, kami juga ya Tuhan berdoa untuk hamba-hamba pelayan-Mu majelis jemaat yang melayani di minggu pagi ini. Diberkatilah mereka dalam setiap kehidupan pribadi maupun bersama dengan keluarga, dalam tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Tolonglah mereka ya Tuhan, anugerahkan kekuatan, kesehatan, semangat untuk selalu melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan di dalamnya nyata Tuhan menyertai, memberkati dalam setiap tanggung jawab pekerjaan mereka, bahkan pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, di saat ini juga kami berdoa untuk program pelayanan di tengah-tengah jemaat Gemis Galilea. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami gumuli ya Tuhan, untuk setiap program yang kami lakukan. Biarlah ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, hadirkan setiap berkat-berkat-Mu di setiap usaha, pekerjaan, tanggung jawab kami ya Bapa, sehingga hamba-hamba pelayan bersama dengan semua anggota jemaat, simpatisan yang ada, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami diingatkan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan, untuk menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan di jemaat Gemis Galilea. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Bapa, Engkau mengenal dimanapun mereka berada saat ini dalam kelemahan tubuh. Bapak Diaken Wilson Kantor, anak Sabdiel Yahya Hans Manopo, Ibu Lucia Kansilio Tohe, Ibu Laleno Tasin, Ibu Sumarni Wonua, Ibu Kainage Dawid, Bapak Edwin Idrus. Ya Tuhan, mereka sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Diberkatilah mereka semua ya Bapa, sehingga setiap sakit penyakit yang ada di bagian tubuh mereka, Tuhan Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau angkat di dalam nama Yesus. Mereka semua menerima pemulihan yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, melalui obat-obatan, makanan, minuman, bahkan setiap orang yang ada di sekitar orang-orang yang kami kasihi, yang dalam keadaan sakit, yang dalam pemulihan ya Bapa. Tolonglah mereka semua, sehingga mereka pun senantiasa mau mengucap syukur atas anugerah cinta Tuhan, kehidupan, kesembuhan yang Tuhan berikan. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang bersyukur atas ketambahan usia setahun, mulai tanggal 14 sampai tanggal 20 Juni. Ibu Darti Lidiawati Tatambihe tanggal 15 Juni. Saudari Cindy Laura tanggal 16 Juni. Bapak Erikson NB Kasiuhe tanggal 19 Juni. Anak Samuel Ray Lumonang tanggal 20 Juni. Tuhan Engkau
menerima syukur sukacita setiap pribadi maupun keluarga. Anugerahkan mereka berkat kekuatan, kesehatan, bahkan panjang umur. Berkat di setiap hal yang mereka rencanakan, bahkan usahakan, kerjakan dalam setiap kehidupan mereka masing-masing, sehingga mereka pun mempersembahkan syukur limpah terima kasih hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mau mengucap syukur di minggu yang akan mendatang ini. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah tetap setia, menyertai, mengasihi, dan memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh berharap akan pertolongan dan cinta Tuhan. Terima kasih ya Allah, Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk laki duda, ibu janda, anak yatim piatu. Tuhan, Engkau mengenal dalam setiap keberadaan hidup mereka ya Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang kami kasihi, sehingga mereka pun menjalani kehidupan ini dalam syukur sukacita, karena Engkau Yesus bersama dengan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Allah, Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Pemerintah bangsa dan negara kami mau bawa ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Diberkatilah mereka ya Tuhan dalam setiap tanggung jawab mereka, sehingga mereka pun dapat melaksanakan tugas panggilan mereka sebagai aparat negara, TNI, Polri ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mengutus mereka untuk menjaga bangsa dan negara ini, sehingga benar-benar dimanapun mereka ditempatkan Tuhan, mereka pun dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi masyarakat yang ada. Bapa di sorga, bangsa kami sedang menghadapi COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau Allah sumber kekuatan, Allah yang senantiasa mengasihi, memberkati bangsa ini. Diberkati bangsa kami ini Tuhan, pulihkan bangsa kami, dijauhkan dari virus corona apapun ya Tuhan. Bahkan ya Bapa, kami berdoa untuk para medis yang ada di rumah-rumah sakit, dimanapun mereka ditempatkan. Berkati mereka semua, kuatkan, sehatkan, biarlah kehidupan mereka menjadi berkat bagi semua. Bahkan Tuhan, bagi pasien yang sakit di saat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah mereka semua, sehingga mereka menerima pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami semua dalam kami menjalani kehidupan di minggu-minggu yang baru ini. Kami mau berjalan melangkah bersama Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, namun kami percaya di dalam iman Engkau Yesus selalu ada, menyertai, menolong, memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa syukur permohonan kami di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan menyanyi lagu penutup dalam ibadah minggu pagi hari ini. Kita akan kidungkan PKJ 131 bait 1 dan 3. Mari Bapak Ibu jemaat dipersilakan berdiri. Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah telah selesai, kita bersaat teduh sejenak. Kita akan kidungkan pujian Tuhan pimpin aku hingga ajalku untuk mengiringi pendeta turun dari mimbar. Tuhan pimpin aku
Jemaat yang diberkati, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.